Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Sekolah Guru. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal PPTKA 2 Kabupaten Sleman yang kemarin dilaksanakan bulan Januari. Jadi perbedaan dengan PPTKA pertama, di PPTKA kedua ini satu paragraf itu untuk 4 soal. Mari kita bahas anak-anakku supaya menyingkat waktu. Jadi untuk mengerjakan soal itu kita pahami dulu soalnya. Apa yang dimau soal itu nanti berupa jawaban. Di sini adalah kosakata kata kuncinya. Kemudian kekaguman, berarti kita diminta untuk mencari kekaguman. Kita maknai satu-satu. Di sini ada gaduh. Gaduh itu apa? Gaduh itu ramai, ribut atau kacau karena banyak suara atau perdebatan. Jadi gaduh itu ramai. Ramai itu berarti tidak ada hubungannya dengan kagum. Kemudian apa itu tercetus? Tercetus itu muncul atau terungkap secara tiba-tiba, biasanya berkaitan dengan ide atau gagasan. Berarti tercetus itu ide gitu ya anak-anakku. Kemudian terkenal, apa itu terkenal? Terkenal itu dikenal oleh banyak orang atau masyhur, berarti masyhur. Kemudian terkesan itu apa? Terkesan itu perasaan heran, berarti hampir sama dengan kagum. Oh, terkesan itu berarti kagum. Berarti jawabannya D anak-anakku. Mudah ya? Next, soal nomor 2. Kalau membahas soal, kita apa yang dimaui soal? Kita cek dulu apa yang dimaui soal di sini. Di sini ada 2 istilah. Berarti yang diminta oleh soal itu 2 istilah. 2 istilah apa? Oh, pada tema dengan lingkungan. Di sini istilahnya itu ada di paragraf di sini, ada di paragraf ini. Tapi kita artikan dulu aja. Kalau kita bisa mengartikan, tidak usah membaca teksnya, insya Allah bisa. Yang pertama adalah ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Berarti ekologi itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti ada hubungannya dengan lingkungan. Berarti itu betul jawaban ini teman-teman. Anak-anakku maksudnya. Kemudian advokasi. Advokasi itu apa? Advokasi itu upaya pembelaan, pendampingan atau dukungan terhadap suatu kepentingan, hak atau kelompok tertentu. Perlindungan keadilan. Kalau perlindungan keadilan tidak ada hubungannya dengan tema lingkungan. Berarti ini jawaban salah. Kemudian apa itu konservasi? Konservasi itu usaha pelestarian atau pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oh, sumber daya alam berarti ada hubungannya dengan lingkungan. Berarti ini betul anak-anakku. Kemudian apa itu akumulasi? Akumulasi itu proses pengumpulan atau penumpukan sesuatu ya secara bertahap hingga jumlahnya menjadi besar. Ketika besar biasanya tidak bisa Nah, ini berarti ini salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Ke soal berikutnya. Masih di paragraf yang sama. Apa yang dimaui soal? Kita cek dulu apa yang dimaui soal. Yang dimaui oleh soal itu tujuan penulisan teks. Jadi kita pahami dulu mau apa ya soal itu. Tujuan penulisan teks tersebut adalah mengajak masyarakat untuk, di sini kata kuncinya ada 2. Tujuan teksnya mengajak masyarakat untuk apa? Kita cek di sini. Dari atas di sini sudah ada mengintegrasikan gerakan masyarakat kebijakan pemerintah. Di sini posternya sudah ketahuan, gerakan beli hutan. Jadi posternya itu meminta untuk gerakan beli hutan. Kemudian di tag ini kita baca, dunia maya tidak pernah sepi oleh berbagai isu yang sedang hangat. Di sini ada berbagai isu. Ini kata kunci isu apa? Perkara tergaduh akhir-akhir ini adalah gagasan beli hutan. Jadi di paragraf pertama itu sudah ada kata kunci berbagai isu. Isunya adalah gagasan beli hutan. Kemudian di sini ide tersebut, ide apa? Ide membeli hutan. Kemudian di bawah di sini ada lagi gagasan beli hutan lagi. Kemudian di bawah lagi di paragraf kedua. Di paragraf kedua, menurut mereka ajakan beli hutan. Di sini ada ajakan beli hutan lagi anak-anakku. Kemudian di bawah lagi ini gerakan beli hutan. Jadi pada tag ini yang dibahas itu adalah
gerakan beli hutan. Yang ada unsur itu berarti jawabannya. Menghidupkan kembali agenda perhutanan nasional, berarti ini jawaban salah. Membeli hutan agar alam Indonesia terselamatkan, ini bisa jadi jawaban. Mengelola hutan agar tidak menimbulkan bencana, tidak ada gerakan beli hutan salah. Memberikan sumbangan bagi korban banjir, malah di luar teks. Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu anak-anakku. Next, ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Kita pahami soal dulu apa yang dimau oleh soal. Gagasan pendukung. Nah, yang dimaui oleh soal di sini adalah gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf ketiga. Ini kita harus hati-hati karena di sini ada 2 atau 3 paragraf. Yang dimaui soal itu adalah paragraf ketiga. Gagasan pendukung itu berarti yang mendukung kalimat utama. Kita cek dulu kalimat utamanya. Paragraf ketiga. Gelombang ajakan membeli hutan yang menguat di media sosial dinilai mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap negara dalam melindungi hutan dan lingkungan hidup. Gerakan beli hutan ini yang ada di sini, gelombang ajakan membeli hutan, berarti paragraf kedua sebagai paragraf penjelas. Kemudian di kalimat akhir ini bukan kesimpulan, tidak ada oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu bisa disimpulkan, tidak ada di situ. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ketika kalimat utamanya di kalimat pertama yang ditanyakan adalah gagasan pendukung, berarti jawabannya yang tidak ada di kalimat pertama. Kita cek. Menguatnya ajakan beli hutan di media sosial. Media sosial ada di kalimat pertama. Nih, menguatnya di media sosial. Ini ada di sini. Menguatnya ajakan beli hutan di media sosial. Ini ada ya, ajakan membeli menguat di media sosial. Berarti jawaban A bukan jawabannya. Kenapa? Karena ini ada di kalimat pertama atau di gagasan utama, berarti bukan jawabannya. Gagasan menghidupkan kembali agenda perhutanan nasional. Gagasan menghidupkan kembali, tidak ada tulisan menghidupkan kembali di kalimat pertama. Tidak ada agenda perhutanan sosial di kalimat pertama. Berarti ini jawabannya. Ini ada di kalimat berikutnya. Kita buktikan ya anak-anakku. Mana ini? Gagasan menghidupkan kembali agenda. Yang ada tulisannya menghidupkan kembali agenda ada di sini. Berarti ini jawabannya karena tidak di kalimat utama. Akumulasi kekecewaan publik terhadap penanganan bencana. Tidak ada tulisan ada ini. Akumulasi kekecewaan publik terhadap penanganan bencana. Penanganan bencana ada di mana? Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan hutan. Ini ada ya di kalimat pertama. Berarti bukan jawabannya. D. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan hutan. Di sini keterlibatan masyarakat ini tidak ada keterlibatan masyarakat di kalimat pertama. Yang ada tulisan keterlibatan masyarakat itu ada di kalimat mana? Ini melibatkan masyarakat. Berarti ada di kalimat ini. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Next. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Ini di tag prosedur. Kita ganti ke tag prosedur ya anak-anakku. Berdasarkan tag tersebut, bagian yang tidak sesuai. Jadi di sini kan ada tag prosedur. Itu ada yang dirumpangkan atau disalahkan. Nah, bagian yang tidak sesuai itu yang mana? Jadi yang diminta oleh soal itu adalah bagian yang tidak sesuai. Kita cek. Langkah nomor 7. Berarti kita konsentrasi di mana anakku? Di langkah nomor 7. Langkah nomor 7 ini. Tambahkan judul, deskripsi, dan kata kunci yang sesuai agar foto mudah ditemukan. Di sini langkah nomor 7 seharusnya diletakkan di nomor 5 karena termasuk salah satu data diri untuk mendaftar akun kontributor. Di sini nomor 7 tambahkan judul itu bukan data diri. Bukan ya? Ya. Berarti ini sebenarnya sudah betul.
Berarti ini bukan jawabannya. Salah. Alat dan bahan karena tidak mendukung pembuatan konten membuat foto dan mengunggah di Shutterstock. Alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya ada kamera, objek foto, aplikasi pengedit foto, akun email aktif, koneksi internet, akun kontributor. Berarti sesuai. Di sini tulisannya karena tidak mendukung. Berarti ini jawaban salah. Tahap cara membuat foto dan mengunggahnya ke Shutterstock karena disajikan tidak urut. Kita baca. Tentukan objek, kemudian ambil foto, setelah tentukan objek ambil foto, kemudian diedit, kemudian buka situs Shutterstock, kemudian lengkapi data, unggah foto, tambahkan judul, kirim foto. Setelah foto disetujui, siap kita itu, berarti itu betul. Bukan jawabannya. Berarti disajikan secara tidak urut, membuat jawaban ini salah. D. Langkah nomor 9, seharusnya foto siap dijual, bukan kita beli. Kita cek nomor 9. Setelah foto disetujui, foto siap kita beli. Lah, kita kan yang mengupload. Berarti kalau kita yang mengupload, harusnya di sini siap kita jual. Jual ya. Jual. Berarti langkah ini salah. Harusnya kita jual. Nah, berarti ini jawabannya. Seperti itu ya anak-anakku, mudah sekali. Next, ke soal nomor 6. Kita lihat apa yang dimaui oleh soal. Pernyataan yang sesuai. Jadi yang dimaui soal itu adalah pernyataan yang sesuai dalam teks tersebut. Tentukan sesuai tidak sesuai. Sebelum foto dijual, karya harus melalui proses peninjauan dan disetujui oleh pihak Shutterstock. Di sini ada ya, sebelum kita jual itu harus ditinjau persetujuan, berarti itu sesuai. Mudah ya, sesuai. Kita harus mempunyai koneksi internet untuk membuka situs Shutterstock dan mendaftar lewat email. Ini secara logika tanpa kita lihat teks. Itu harusnya betul. Karena apa? Kita harus mempunyai koneksi internet. Kalau kita tidak mempunyai koneksi internet, tidak mungkin kita itu bisa membuka situs Shutterstock. Berarti ini adalah betul secara logika. Semua foto yang diunggah pasti diterima tanpa. Kalau ada tulisan tanpa ini pasti salah karena harus ditinjau karena di sini ada buktinya ya. Nih. Setelah foto ditinjau, disetujui berarti ada yang bisa tidak disetujui. Berarti jawabannya benar-benar salah. Ke soal nomor 7. Masih teks prosedur, istilah fotografi yang sesuai dengan teks ya. Kita cek satu-satu. Unggah itu berarti kita punya file kemudian dimasukkan ke situs, itu berarti mengunggah. Apakah itu istilah fotografi? Tidak di fotografi pun kita bisa mengunggah, misalnya mengunggah email, mengunggah data, itu berarti tidak ada hubungannya dengan fotografi. Terlalu luas, berarti ini jawaban salah. Resolusi. Ya, kalian punya kamera, resolusinya berapa megapiksel? 5 megapiksel, 10 megapiksel, ada yang 200 megapiksel. Berarti ini resolusi kamera, berarti ukuran kameranya. Ukuran gambarnya itu yang dihasilkan. Jadi ini adalah jawaban benar karena ada hubungannya dengan fotografi. Kemudian exposure. Exposure itu di settingan kamera itu ada untuk menggelapkan, untuk menerangkan. Itu namanya exposure. Berarti exposure itu salah satu setting kamera. Ada di sini buktinya nih. Nih ya. Nih. Ambil foto dengan exposure yang cukup. Kemudian resolusi maksimal, resolusi foto. Berarti itu istilah fotografi. Kemudian kontributor. Kontributor itu apa anak-anakku? Kontributor itu pihak atau orang yang memberikan sumbangan, andil atau peran terhadap suatu kegiatan. Jadi tidak hanya di fotografi. Berarti ini salah. Berarti jawabannya 2 dan 3. Next, ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Masih tadi tujuan pembuatan teks. Di sini yang dimaui soal adalah tujuan dibuatnya teks prosedur.
Tentu kalian tahu bahwa tag di bahasa Indonesia ada tag deskripsi, kemudian tag persuasif, tag prosedur, tag drama, ada banyak sekali ya. Kalau tag deskripsi itu berarti mendeskripsikan sesuai apa yang kita gambarkan. Kemudian tag persuasif itu berarti ajakan. Kemudian tag prosedur itu tag urutan membuat. Nah, kalau urutan membuat, tag prosedur itu membuat sesuatu, berarti ada langkah-langkahnya. Di sini yang ada tulisan langkah-langkahnya di sini. Ini berarti bisa menjadi jawaban yang benar. Kita cek jawaban lainnya dulu ya. Menguraikan pendapat penulis tentang perkembangan dunia fotografi enggak. Namanya tag prosedur itu membuat sesuatu, berarti salah. Menceritakan pengalaman pribadi saat belajar memotret, padahal itu adalah mengunggah ke Shutterstock. Kemudian membujuk pembaca agar membuat foto dan mengunggahnya, enggak membujuk, bukan tag persuasif. Berarti jawabannya adalah C. Mudah sekali teman-teman. Jadi anak-anakku, ketika tag prosedur itu berarti langkah membuat. Nomor 9 kata kuncinya itu. Tag berita. Nah, di sini ada kata tag berita. Kalau tag berita, kemudian unsur berita, itu berarti 5W 1H. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana. Subjek, berarti kata kuncinya apa? Maaf pakai huruf besar ya nggak apa-apa ya. Apa, subjek itu berarti apa. Waktu, berarti kapan. Kemudian tempat, itu berarti di mana. Kalau bagaimana ya tetap bagaimana, mudahnya gitu. Jadi dibuat pertanyaan apa? Ya, ketika sebuah teks atau sebuah objek itu pasti apa itu bisa. Misalnya Bapak membawa HP, apa yang dibawa? Bapak sedang makan, apa yang dimakan? Itu pasti ada. Jadi ketika ada tag itu pasti ada apa yang dibahas. Jelas di sini ada apa yang dibahas. Yang dibahas itu adalah Sleman perkuat karakter siswa melalui digitalisasi literasi budaya. Berarti apa itu ada, berarti bukan jawabannya. Unsur kapan? Kapan itu berarti waktu, kapan? Kita cek kapan tag ini dibuat. Di sini di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat nggak ada. Kapan itu berarti bisa tanggal, bisa jam, bisa siang, malam, sore, bisa besok seperti itu. Tapi tidak ada di situ. Berarti ini bisa menjadi jawaban. Berarti kita harus membuktikan bahwa jawaban C itu harus ada. Di mana? Di mana di sini kita cek. Di mana ini di Sleman, ada ya di sini ya anak-anakku. Di Sleman. Berarti bukan jawabannya. Salah. Bagaimana? Bagaimana saat ini tim pengembang terdiri dari korporat. Dengan adanya inovasi Sleman semakin mengukuhkan posisinya. Bagaimana dengan tag itu? Tag itu pembahasan tag itu. Dengan tag itu Sleman semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang adaptif. Ada. Berarti jawabannya adalah B. Next, nomor 10. Nomor 10 ini kata yang mengacu pada penghargaan. Jadi ini ada istilah kata yang diinginkan oleh tag, yang diinginkan oleh soal itu kata yang mengacu ke makna penghargaan. Apa itu penghargaan? Penghargaan itu bisa berupa apresiasi, ya toh? Ya udah ketemu. Kalau penghargaan itu berarti kita misalnya memberi hadiah, itu penghargaan. Bisa juga penghargaan yang paling sederhana, terima kasih sudah memberi jawaban, terima kasih sudah memberi kado, itu berarti penghargaan yang paling sederhana itu adalah ucapan terima kasih. Apresiasi itu berarti kan penghargaan, berarti jawabannya udah jelas ini. Kita buktikan bahwa ini salah. Inovasi itu apa? Inovasi itu proses atau hasil pembaharuan melalui perkembangan ide. Kemudian gamifikasi itu apa? Penerapan unsur-unsur permainan seperti point level, tantangan, dan penghargaan dalam konteks non-permainan. Kemudian kolaborasi itu apa? Kolaborasi adalah kerjasama. Next, ke soal nomor 11. Berdasarkan teks tersebut, pokok-pokok berita yang tepat adalah. Jadi pokok-pokok berita, jadi yang dibahas di sini apa? Inovasi platform perpustakaan digital bernama Pustaka Sembada oleh SMP di Sleman.
Adakah pokok ini? Ada ini berhasil mengembangkan ini platform digital, kemudian itu di mana? Itu di Sleman, ada ya. Nih, di Slemannya ada di bawah ini. Di Sleman. Ya toh, ini di Sleman. Udah kalian baca tentunya kemarin ketika ujian. Kemudian berarti ini jawaban yang betul. Kemudian nomor 2, keunggulan pavlon tersebut adalah dapat diakses secara luring melalui internet di sekolah. Apakah ini ada dapat secara luring di sekolah? Kita cek. Ada ya ini. Berarti itu juga betul. Berarti 1 dan 2. Kemudian nomor 3 kita cek. Biaya pembangunan plafon pustaka sembada berasal dari bantuan dana operasional sekolah. Di teks ini tidak satupun membahas tentang BOS. Berarti ini logikanya salah karena tidak dibahas. Seluruh siswa SMP di Sleman wajib menggunakan fitur gamifikasi. Ini tidak ada di situ, itu mewajibkan. Jadi hanya sekolah-sekolah yang sudah mampu. Berarti jawabannya 1 dan 2. Naik ke soal berikutnya, soal nomor 12. Di sini soalnya berdasarkan teks tersebut, berita tersebut, tindakan manakah yang mungkin dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman untuk menindaklanjuti keberhasilan plafon pustaka sembada. Ini berarti kemungkinan yang terjadi berdasarkan teks tersebut. Di sini keberhasilan program ini diharapkan dapat menular ke sekolah-sekolah lain. Saat ini tim pengembang yang terdiri dari ini sedang menyempurnakan fitur. Berarti ini kata kuncinya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman? Menutup perpustakaan konvensional. Tidak mungkin perpustakaan itu ditutup karena perpustakaan itu adalah gudang ilmu. Jadi walaupun sudah ada digitalisasi, buku itu tetap yang utama. Salah. Memberikan bantuan perangkat, peladen atau server, dan pelatihan teknis di sekolah lain agar bisa menerapkan sistem serupa. Berarti bisa ya, karena ini dikembangkan, ini menular ke sekolah lain, berarti kata kuncinya ada di sini, menular. Berarti menularnya gimana? Dengan memberikan ini. Menghapus materi sejarah nasional, tidak bisa menghapus materi gara-gara seperti ini. Ini berarti salah. Mewajibkan seluruh siswa untuk membeli kuota internet agar dalam jumlah besar agar bisa mengakses. Oh, tadi aja bisa diakses melalui sekolah secara luring. Jadi ketika suruh membeli kuota internet nanti ini bukan jawabannya. Seperti itu ya teman-teman. Anak-anakku, kita lanjut ke pembahasan sesi 2. Silahkan kalau kalian suka silahkan share konten ini ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya bisa belajar dan bisa maksimal untuk TKA 2026. Sukses buat kalian semuanya, semangat dan tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.